yang menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang sahabat Rasul namanya Abdurrahman bin Auf. Dia punya pengajian seminggu sekali, Kamis, malam Jumat, Pak. Dia pengajiannya itu. Para sahabat yang lain, ini pengajian enak nih. Kalau bisa jangan seminggu sekali, tiap hari aja. Oh jangan, nanti kalian malah boring. Nanti kalian boring. Cukup seminggu sekali aja. Jangan tiap hari, jangan tiap hari, nanti boring. Jadi istilahnya itu at-tahubbul. Karena Rasul mengisi pengajian seminggu sekali, Pak, rata-rata. Ya, untuk sahabat ini seminggu sekali, kajian ini seminggu sekali, agar nggak boring. Nah, dalam diri manusia terkadang, mohon maaf, kita terhinggapi rasa boring, Pak ya. Rasa boring. Ya. Memang Al-Quran itu juga Al-Quran itu saking indah ya Pak ya, maka kita tidak perlu alat lain, musik yang lain untuk ketika kita baca Quran, kan begitu. Nggak boleh kita baca Quran sampai pakai musik, pakai gitar, nggak boleh. Ya. Kalau hadis Nabi masih ada di sebagian negeri pakai gitar Pak. Sallallahu alaihi Muhammad kan masih ada yang lagu-lagu Pak. Kalau Quran memang itu sudah puncak nada gitu. Saking enaknya nggak perlu pakai alat yang lain. Tetapi mohon maaf, ada orang yang harus dikontrol dulu khusyuknya itu. Ya, harus pakai musik dulu itu. Di antaranya siapa? Imam Al-Farabi. Imam Al-Farabi itu salah seorang ulama yang menyusun Al-Farabi itu artinya mungkin ada dua yang besar Bapak ya. Nah itu yang membuat itu Imam Al-Farabi. Dia membuat buku namanya Al-Musiqil Kabir, musik Pak. Jadi anak-anak IKJ itu harusnya baca buku Imam Al-Farabi. Judul bukunya Al-Musiqil Kabir, 4 jilid Pak, 1 jilidnya 450 halaman. Itu buku tanda nada musik. Itu do, re, mi, fa, si, la, si, do. Itu dari orang Islam, itu dari Imam Al-Farabi Pak. Nah, jadi musik itu ya tanda nada do, re, mi, fa, si, la, si, do. Itu Al-Farabi yang membuat. Ya, bukan Fran atau bukan Stefan, bukan Snowden apalagi, bukan. Imam Al-Farabi itu yang membuat itu. Kenapa? Ada sebagian dari umat Rasulullah SAW yang iman harus dikontrol dulu, harus dengar musik dulu itu. Ya. Nah, karena tapi kan mohon maaf, sejatinya kalau dalam Sahih Bukhari musik dilarang, Pak. Ya, musik dilarang kecuali musik-musik yang mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada orang mohon maaf yang boring dengan kebaikan, kan ada tuh Pak ya. Bosan gitu, ada itu yang boring gitu. Nah, makanya Rasulullah itu dalam sebuah hadisnya ada wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti kebaikan dengan keburukan. Mungkin mau sesekali boleh dengar musik gitu ya, entah itu wali, fasyadun, masuk gitu. Tapi setelah itu langsung baca istighfar Pak. Oh ini udah cukup lah gitu. Tapi sejatinya mendengar musik itu harus musik-musik yang meningkatkan kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkreasi Pak. Sekarang ada nasyid, ya, ada seterusnya. Nah itu. Jadi kalau dalam Sahih Bukhari musik dilarang, kecuali musik-musik yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bilal bin Rabah Pak ya. Bilal bin Rabah itu setelah tiba di Madinah sangat rindu dengan kota Makkah. Sedikit bagaimana sekarang maka kebiasaan kebanyakan ibu hamil mendengarkan musik Beethoven. Saya lanjutkan dulu Pak ya. Nah, Bilal bin Rabah itu setibanya di Madinah itu sangat rindu dengan kota Makkah. Lalu dia nakal-nakal meja Pak. Sambil nakal-nakal meja Pak ya. Karena dulu nggak ada musik, sambil nakal-nakal meja. Ya Allah, rindu kepada kota Makkah. Siapa tahu bisa kembali ke kota Makkah, cuma pakai bahasa Arab aja. Ya Allah, sampaikan aku ke kota Makkah, Islamkan negeriku. Kan begitu itu. Nah, lalu dimarahin sama Aisyah, Bilal, kenapa engkau melakukan sesuatu yang dilakukan orang Romawi? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Aisyah, barang siapa menyerupai perbuatan sebuah kaum, maka dia golongannya. Itu kan pekerjaan orang Romawi katanya. Kata Rasulullah, Aisyah jangan begitu. Itu Bilal bin Rabah lagi rindu. Dia menggunakan kreasinya untuk mengingatkan kota Makkah. Dan
Nggak dilarang kita. Kita takut-takut ngejek bilang kenapa? Ya karena nggak ada, mohon maaf, nggak ada apa, nggak ada biola, nggak ada apa. Takut-takut aja yang jadi sasaran. Allah Allah. Lalu bagaimana musik-musik kalau wanita hamil gitu, baca Quran Pak. Baca Quran. Ya, baca Quran banyak gitu ya. Insya Allah Quran itu luar biasa. Makanya sejak ibu hamil itu perbanyak baca Quran, khususnya surat Maryam, surat Yusuf, Al-Kahfi, Yasin, atau surat Al-Jiyad Pak, yang di wasiatkan oleh Rasulullah, surat Yasin, kemudian Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Tabarak, kemudian Qul Falaq bin Nas, surat Al-Jiyad gitu ya, surat Al-Jiyad. Allah a'lam bishawab. Ya, ibu-ibu. Kalau kita lihat ibadah secara umum, apabila berbeda dengan ibadah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada yang ingin saya tanyakan. Pada pergantian tahun kemarin itu banyak beredar broadcast mengenai ucapan selamat tahun baru disertai juga dengan doa awal tahun dan akhir tahun, bahkan juga permintaan maafkan. Sementara di sisi lain saya juga terima broadcast mengenai bahwa Rasulullah tidak pernah mengajarkan mengenai doa awal tahun dan akhir tahun, juga maafkan. Bagaimana kita mensikapi fenomena tersebut Pak Ustadz? Masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apabila kita melaksanakan ibadah sekarang ini berbeda dengan zaman-zaman itu. Pertanyaan lebih ciri khasnya sebenarnya kapan kita dijalankan kita? Terima kasih Pak. Rasulullah itu sholat tarawih Pak ya, habis sholat tarawih 2 rakaat. Rasulullah sholat tarawih itu hanya 4 hari Pak. Ya, selama hayatnya itu sholat tarawih hanya 4 hari. Hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dalam Sahih Bukhari itu ada dalam bab tarawih hanya 4 hari. 2 hari Rasulullah 2 rakaat, 2 hari Rasulullah 4 rakaat satu lagi sekali. Nah, ketika hari satu kedua dapat 2 rakaat, Rasulullah nggak langsung berdiri Pak, ngobrol. Kami juga sholat tarawih Pak. Tarawih artinya rest area, sholat senang-senang Pak ya, sholat istirahat gitu. Habis 2 rakaat ngobrol Rasulullah dengan para sahabat. Ali, bagaimana Hasan Husain cucuku? Umar, bagaimana pasukan yang kita kirim ke Kades itu? Abu Bakar, gimana itu kaum muslimin? Ya, yang duafa bagaimana? Utsman bin Affan, berapa harta di Baitul Mal yang ada bisa mengcover kaum mustadafin di Madinah ini? Ngobrol Rasulullah. Nah, Ibnu Katsir itu menghitung ngobrolnya Rasul kalau sekarang ini 2-3 jam Pak. Nah sekarang kalau disebut dengan mengamalkan sunnah bulan-bulan itu, habis sholat tarawih kita jangan berdiri dulu, ngobrol. Kan Rasulullah juga begitu, dan dapat Rasul ngobrol kita 2-3 jam Pak. Kita dapat 2-3 jam ngobrol, baru naik lagi. Nah kalau kita melakukan itu, kira-kira apa yang terjadi Pak? Bubar jamaah. Kan sunnah Rasul begitu, habis dapat 2 rakaat ngobrol. Beda Pak ngobrolnya Rasul dengan kita. Kalau kita ngobrolnya kemana-mana, kita ngobrolnya kemana-mana ini. Itu gimana itu? Kerudungnya yang beli di Dubai berarti 20 juta. Mau kemana-mana ngobrolnya. Dalamnya itu ya Allah, dibeli di Abu Dhabi 150 juta. Mobilnya Ferrari. Mau kemana-mana ngobrolnya. Apalagi bulan Ramadan. Tuh ngomong-ngomong macet tuh apa itu? Ande gimana macet enggak itu? Ngobrol, wah kemana-mana. Beda Pak kualitas ngobrol kita dengan para sahabat. Nah kalau yang dimaksud mengamalkan sunnah bulan-bulan, berarti harus begitu tuh. Ya, habis 2 rakaat ngobrol. Karena itu, nah kan ada jeda itu antara rakaat. Ya. Ketimbang kita ngobrol, yuk kita baca doa. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sehingga para ulama dalam usul fikih mengeluarkan sebuah metode istinbat yang disebut dengan istihsan.
Apa itu istihsan? Melakukan pekerjaan yang dianggap baik ketimbang melakukan pekerjaan yang mubah. Karena ngobrol kita lain dengan ngobrolnya Rasul, Pak. Hebat banget dari Tauhid. Inter Milan dibeli kok kemana-mana ngobrolnya. Nah, apa yang disebut dengan bid'ah, Pak? Apakah tidak ada bid'ah zaman sahabat? Ada, Pak. Itu Bilal bin Rabah, kan kalau azan itu, azan subuh kan beda dengan azan lain, Pak ya. Dia pakai salat khairun minan naum. Nah, ini ketika azan subuh sudah sampai hayya 'alal falah, Rasul masih tidur. Karena Rasul dengan mendakwai dan mendampinginya. Waduh, hayya 'alal falah, Rasul masih tidur ini. Repot siapa imamnya nanti? Nah, karena Rasul belum bangun-bangun ditambahkan as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik ketimbang tidur. Rasul kaget. Ini beda ini kan? Rasul langsung bangun, Pak. Bilang, perasaan ada yang baru itu. Apa? Salat khairun minan naum. Salat lebih bagus ketimbang tidur. Oh, bagus juga ya. Bagus juga ya. Nah, itu disebut dengan takriri, sunnah takriri. Kemudian Umar bin Khattab salat tarawih Rasul biasanya 11, Pak ya. Umar bin Khattab berapa? 23 ya. Kenapa ibadah puasa? Puasa itu kan ayyaman ma'dudat saja, beberapa hari saja sebulan. Masa sholat sunatnya cuma 11 rakaat katanya. Lalu dia dirikan berapa rakaat? 23 rakaat. Nah, sehingga kata Imam Suyuti yang disebut dengan bid'ah itu ma tukhalifu jawharuddin, yang bertentangan dengan pokok agama. Maghrib 3 rakaat, kita buat 8 rakaat. Subuh 2 rakaat, sekali olahraga 10 rakaat. Itu bid'ah namanya. Ya, itu namanya bid'ah. Masjid Nabawi, Masjidil Haram sebelum tahun 1965, Pak, nggak pakai speaker, Pak. Nggak pakai speaker, nggak pakai pengeras suara. Jamaah haji, jamaah umroh setiap tahun semakin bertambah. Saf yang belakang nggak mendengar, nggak kedengaran Fatihahnya imam. Karena kata Nabi kan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, nggak sah orangnya tidak membaca Al-Fatihah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau makmum nggak perlu baca Fatihah karena sedang mendengar Fatihahnya imam. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, jangan baca. Kalau Imam Syafi'i harus baca karena hadisnya nggak sah orang yang tidak baca surat Al-Fatihah umum, bukan hanya imam saja, juga makmum, karena Rasul tidak menyebut khusus. Tidak sah orang yang tidak baca Al-Fatihah. Rasul nggak bilang untuk imam saja, enggak. Imam juga Fatihah, makmum juga Fatihah. Kalau Ahmad bin Hanbal, kalau sholat berjamaah yang cukup baca Al-Fatihah hanya imam, karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Apa ayat Qurannya? Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika Quran dibacakan, fastami'u, dengar kamu ansitu, diam, enggak usah baca. Sehingga Ahmad bin Hanbal dia tidak baca surat Al-Fatihah. Nah, kalau pakai mazhab Hambali repot ini. Ya. Repot karena Fatihah imam enggak kedengaran. Apalagi semakin jauh gitu, sehingga kita berimamnya kemana? Ke shop yang paling depan kan begitu tuh. Lihat orang gerak-gerakannya. Nah, sehingga ketika itu dilakukan rapat yang pertama, boleh nggak pakai pengeras suara? Ketika itu nggak boleh, bid'ah. Kenapa bid'ah? Yang kita tahu kan kalau urusan teknologi dunia nggak ada bid'ah. Kata siapa? Ya. Nah, kalau sebagian ulama, Sandi yang mengatakan, kalau misalkan Nabi sudah membolehkan pakai pengeras suara, padahal zaman Rasul jumlah sahabat sudah 100.000, Pak. Sudah 100.000. Itu mungkin Nabi ya, kalau membolehkan pakai pengeras suara sudah pakai alat ya, kayak trompet yang digunakan oleh orang Roma. Tapi Rasul nggak menggunakan itu. Rasul nggak menggunakan itu, sehingga deadlock, Pak. Ya, sehingga deadlock. Lalu terakhir mau penutupan konferensi kopi yang pertama itu datang salah seorang ulama besar dari Mesir namanya Syekh Mutawalli Asy'ari, salah seorang rektor Al-Azhar, ahli hadis. Syekh Mutawalli bukan Muta'alli, Syekh Mutawalli Asy'ari.
Kalau hafal kutub sittah berarti sudah hafal Quran Pak ya. Dihafal Bukhari, Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah dan Sunan Abi Hanbal hafalnya. Nah, ketika sampai di arena, di tempat konferensi, banyak para ulama pakai kacamata. Lalu dia bilang, "Hadza mukabbirun nazar." Ini kacamata fungsinya membesarkan penglihatan. Wa hadza mukabbirus saut. Ini pengeras suara, fungsinya mengeraskan pendengaran. Apa bedanya? Putus langsung Pak, boleh pakai pengeras suara. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Oh iya. Mengucapkan selamat Happy New Year ya. Doa awal tahun. Doa awal tahun itu ijtihad para ulama. Mau diamalkan silakan, juga tidak silakan. Bahkan ketika kita ini sholat Pak ya, karena doa yang paling baik yang kita bacakan ketika sholat, khususnya ketika sujud terakhir, rakaat terakhir, kita boleh pakai bahasa apapun Pak, pakai doa apapun, pakai bahasa Indonesia boleh, tapi jangan kedengaran Pak, cuma kita yang dengar. Ya Allah, saya banyak hutang kartu kredit, ya Allah bayarkan ya Allah. Boleh, tapi hanya kita Pak. Setelah baca Subhanallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli atau Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah baca itu 3 kali kita doa ke dalam hati. Atau dilisankan, hanya yang mendengar hanya kita. Karena ada orang yang doanya itu harus keluar lisan. Dalam itu kalau cukup di dalam itu kemana-mana motornya. Ngomong aja yang kita mendengar sendiri. Ya Allah, berikan saya jodoh yang terbaik, mudahkan hidup saya ya Allah. Hanya tidak boleh dikeluarkan, nanti batal kalau dikeluarkan. Gitu. Nah, para ulama juga menyusun doa. Ya, menyusun doa ada doa awal tahun, akhir tahun, itu kreasi saja, ijtihad saja. Mau dibaca silakan, tidak dibaca silakan. Hanya doa yang sering dibacakan oleh para sahabat ketika masuk bulan Muharram yaitu surat An-Nisa ayat 57. Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Rabbana ya Rabb, akhrijna, keluarkan kami, min hadhihi al-qaryati, dari negeri ini, min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha, yang negeri penghuninya ini zalim, yaitu orang-orang Mekah. Waj'al lana, dan jadilah engkau bagi kami ya Rabb wali, pemimpin. Waj'al lana min ladunka nasira, dan jadilah engkau bagi kami ya Allah nasira, penolong. Ini doa ini dibacakan oleh Rasul Pak. Jadi banyak para sahabat Pak ya, itu yang wafat sebelum hijrah, artinya wafatnya di Mekah. Nah, Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah SWT lewat malaikat Jibril. Para sahabat yang wafat sebelum hijrah itu, kondisinya di alam kubur ditanya, disidang, dimarahi sama malaikat. Ini kita baca dalam surat An-Nisa ayat 97. Dicek yang ada misalnya silakan. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimin anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu, orang-orang yang wafat zalimin anfusahum, yang teraniaya, terzalimi dirinya. Kata malaikat, ini kalian wafat ini kok kenapa tertindas? Ya, kenapa kalian wafat mengenaskan? Ada yang dibakar, ada yang dibunuh. Kasihan amat kalian wafat seperti ini, kata para malaikat. Ditanya dalam kuburnya, kenapa kok bisa begini? Kalau para sahabat yang wafat sebelum hijrah menjawab, ya, qalu kunna mustad'afina fil ardh. Kami ini orang yang tertindas, yang ditindas oleh orang kafir Quraisy Mekah. Qalu, lalu kata para malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru. Bukankah negeri Allah itu luas? Kok kenapa tinggal di Madinah terus? Keluar dong dari Madinah. Keluar dong dari Mekah, pindah ke Madinah. Bukankah orang-orang Madinah menawarkan? Kenapa nggak keluar? Diam di tempat. Kenapa diam di tempat? Kenapa
ayat yang turun setelah hijrah itu afala ta'qilun, Muhammad kenapa nggak berpikir? Muhammad kenapa kau tidak menggunakan daya tawarmu? Umatmu itu kasihan itu disiksa. Kenapa nggak berpikir? Nah turunnya An-Nisa ayat 97, Rasul disindir. Kalian kenapa kau wafat begini tertindas? Kalau firman betul kenapa? Kalau kunna mustad'afina, kami disiksa oleh orang-orang Mekah. Kalau alam takun takun wasiatan bukankah dari Allah itu luas? Pindah dari Mekah. Nah, baru Rasulullah berdoa. Pindahnya kemana? Kapan? Nah, lalu doa Rasul itu diabadikan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 50 berapa? 51 ya. Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Ya Allah, keluarkan kami dari negeri yang penghuninya zalim. Jadilah Engkau penolong kami, jadilah Engkau pemimpin kami. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, dan setiap tanggal Muharram dan sering dibacakan oleh para sahabat, khususnya Umar bin Khattab. Doa lain yang diajarkan para ulama itu istihsan, ijtihad, amal soleh dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih kepada Pak Korim atas sesi pertanyaan, sesi tanya jawabnya. Selanjutnya kepada Pak Ustadz dipersilakan untuk melakukan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang saya sampaikan yang benarnya pasti dari Allah, yang salahnya dari kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan yang terbaik dunia dan akhirat kita, karena kita ini harus sukses, bukan hanya sukses di dunia, di akhirat pun harus sukses. Ya. Dalam hadis Bukhari ada sebuah hadis yang luar biasa. Rasulullah SAW ketika mengisi pengajian itu banyak para sahabat yang terjatuh. Jadi ketika mengisi pengajian itu banyak para sahabat yang jatuh karena ada batu begitu besar jatuh, itu dahsyat Pak. Suaranya itu, dentuman itu begitu kuat sehingga para sahabat terjatuh. Hanya Rasul yang masih kokoh. Nah, ketika suasana kembali nyaman, Abu Hurairah bertanya, Rasul tadi suara apa? Rasul menjawab, tadi itu batu yang dilemparkan oleh malaikat Zabaniyah 70 tahun yang lalu dari permukaan neraka Jahanam. 70 tahun yang lalu baru sampai hari ini di keraknya neraka Jahanam. 70 tahun. Kita melempar batu Pak ke bawah sampai 3 menit itu Pak. Jadi batu yang dilemparkan oleh malaikat Zabaniyah dari permukaan dari atas itu baru sampai hari ini 70 tahun yang lalu. Dalam hadis Bukhari itu Pak. Jadi begitu dahsyat. Kalau kita bersusah payah mengkonstruksi, memanage kehidupan dunia dengan desain dan konstruksi yang luar biasa, kenapa kita tidak memanage akhirat yang kekal? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa khalina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami yang sudah wafat, orang tua kami yang sudah wafat. Ampuni dosa mereka ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, berikan yang terbaik di barzahnya ya Allah. Saudara kami, orang tua kami, tetangga kami, kaum muslimat yang sedang sakit sembuhkan, yang sedang kesulitan angkat kesulitannya ya Allah, yang sedang mencari hidayah pertemukan dengan hidayah. Ampuni dosa kami ya Allah, tahun-tahun yang lalu ya Allah, sholat kami masih banyak bolongnya ya Allah, masih sering terlambat ya Allah. Jadikan kami ahli ibadah, jadikan kami ahli zikir ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami dhaif, kami lemah ya Allah. Ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah ya Allah, berikan kepada kami akhir hayat
كاشف الغم يا من يغفر ويرحم اللهم بالفضل لا بالعدل وبالحسن لا بالميزان وبالرحمة لا بالحساب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pak Guru untuk pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.